Menjabat korupsi makin merajalela. Lu tahu ada korupsi karena ada berita KPK menangkap. Justru harusnya lu mengapresiasi bahwa Kejagung dan jajaran KPK itu menetapkan tersangka gila-gilaan. Dan yang baru saja terjadi adalah Wakil Menteri Tenaga Kerja langsung menjadi tersangka. Ini istimewa sekali. Kemudian tolong jangan diartikan kita sombong tidak mau menerima bantuan. Bodoh sekali kalau kita tolak. Silahkan, kalau yang saya katakan itu, ini kan masalah kemanusiaan. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan juga sentiasa kalian sukses dalam apa jua yang kalian usahakan. Oke guys, lama tidak bersiaran ya, karena di hujung-hujung tahun ini pastinya banyak tugasan-tugasan yang perlu diselesaikan dan hampir lebih kurang sebulan ya tiada upload video di channel ini. Mudah-mudahan kalian masih ingat lagi channel Askalani Studio dan akan terus bersama dengan video-video yang selanjutnya yang akan saya kongsikan kepada Anda. Dan pada hari ini saya ingin reaksi ataupun membuat reaction terkait dengan bagaimana kebijakan Pak Prabowo ini menyusun strategi bagaimana untuk membangun Indonesia. Jadi ada beberapa video yang saya kumpulkan yang ingin saya kongsikan kepada kalian semua dan sama-sama kita memberi komen-komen yang positif nanti ya di bawah kolom komentar ini. Beginikah seorang presiden yang benar-benar ingin membangun, menjayakan segala program yang telah disusun atur di Indonesia itu. Kalau yang tidak mengenali Pak Prabowo, sudah pasti banyak kata-kata negatif kepada beliau. Tapi di sini beliau menjelaskan semuanya. Jadi oke guys, tanpa berbasa-basi, ayo kita semak dulu video ini. Yang saya katakan tadi, pakar-pakar geopolitik mengatakan bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa keempat terkaya di dunia. Keempat terkaya di dunia guys. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah apabila bangsa Indonesia bisa bersatu. Syaratnya apa? Terutama apabila elitnya bisa bekerja sama. Ini bukan, begitu saya lihat baca itu berapa tahun yang lalu, saya semakin yakin. Akhirnya selalu saya ingin selalu mengajak, apapun perbedaan kita, apapun mungkin dosa-dosa kita di masa lalu, karena kita manusia pasti penuh dosa, pasti ada kesalahan. Tapi sekarang kita harus bekerja sama, kita harus kompak, kita harus bahu membahu. Yang kuat tarik yang lemah, yang lemah berhimpun kerjasama, bersaing baik, tapi begitu pertandingan selesai bersatu. Oh mantap. Presiden Prabowo baru aja meluncurkan strategi yang beliau sebut Big Engineering Operation untuk beresin banjir di Aceh secara permanen. Tapi poin yang paling penting katanya lumpurnya dijual. Jadi Pak Prabowo itu nggak mau proyek pengeluaran sungai yang masif ini cuma jadi beban APBN terus-menerus. Beliau menginstruksikan TNI dan kementerian terkait untuk melakukan pengerukan skala besar. Lalu sedimen atau lumpur hasil kerukannya itu dijual untuk tutupin biaya operasional proyeknya sendiri atau self-funding. Ini namanya mengubah bencana jadi peluang ekonomi. Beliau sadar kalau cuma kasih bantuan sembako tiap tahun itu nggak akan nyelesain masalah. Makanya pengerukan dari hulu ke hilir itu dilakukan supaya kapasitas sungai balik normal. Strategi ini menunjukkan. Bayangkan strategi ini guys, menjual apa ini lumpur kah untuk menjadi duit.
Jadi tidak sia-sia kan. Nah, itu salah satu Kan ide kalau bagus pemerintahan juga. itu sekarang bukan cuma pakai pendekatan militer atau sosial saja, tapi pakai logika bisnis dan teknik yang matang. Pertanyaannya, kalau lumpur banjir saja bisa jadi uang buat biaya proyek, kenapa strategi ini nggak dari dulu aja ya kita terapin? Menurut kamu konsep self-funding ini efektif gak ya buat proyek infrastruktur lainnya di Indonesia? Tulis pendapat kamu ya. Tolong jangan diartikan kita sombong tidak mau menerima bantuan. Bodoh sekali kalau kita tolak. Silahkan, kalau yang saya katakan itu, ini kan masalah kemanusiaan. Kalau siapapun yang mau bantu, masa kita tolak? Bodoh sekali kalau kita tolak. Tapi kita, masalahnya adalah sebagai pemerintah, kita tidak mau mengatakan kita tidak mampu. Karena kita benar-benar mampu. Sekarang saya sudah tadinya diajukan 51 triliun, saya komit 60 triliun. Berapapun yang kita butuhkan, saya kira dengan upaya nanti dredging kuala-kuala itu akan keluar uang lagi, nggak ada masalah. Ya, kita tidak memberi isyarat bahwa kita tidak mampu, tapi kita juga manusia. Kalau ada yang mau bantu ya kita terima dengan baik. Menteri SDM, berapa import kita BBM dari luar? 520 triliun. Bayangkan kalau kita bisa potong setengah berarti ada 250 triliun. Apalagi kita bisa potong 500 triliun. 500 triliun itu berarti tiap kabupaten bisa punya kemungkinan bisa punya 1 triliun tiap kabupaten. Bagaimana membangunnya kita coba? Bayangkan kita biar negara kayak apa. Ini bisa kita lakukan. Potensinya ada, rencananya ada, dan kita akan buktikan. Kita akan buktikan bahwa kita menuju ke situ. Tidak bisa seketika, tapi kita sudah mulai ke arah situ. Mulai tahun depan, Menteri ESDM melaporkan ke saya kita tidak akan import solar lagi dari luar negeri. Mulai tahun depan. Kita harapkan dalam 4 tahun kita juga bisa tidak import bensin. Gue perkenalkan Prabowo Nomic The Fishing Time. Kenapa gue bilang The Fishing Time? Jadi gini ya, Pak Prabowo itu kan jenderal yang sangat jenius. Prabowo. Beliau itu udah ahli strategi. Dan tentunya gerakan-gerakan Pak Prabowo itu tidak akan bisa dimengerti oleh orang-orang awam seperti kita. Artinya, di dalam strategi pemerintahan beliau, yang diutamakan itu adalah trust dan misi percobaan. Nah, ini adalah strategi untuk 5 tahun pertama. Jadi kalau misalnya teman-teman kalian bilang bahwa, wah udah 10 bulan nggak ada hasil apa-apa. Guys, kali ini gue bukan menjilat pemerintah. Gue akan bocorin sebenarnya konsep yang ada itu seperti apa, oke? The Fishing Time. Pak Prabowo itu ahli strategi itu nomor 1. Tidak mudah untuk mengerti jurusnya beliau. Dan yang kedua, beliau mengutamakan kepercayaan pada orang-orang yang diberi kesempatan sama beliau di periode pertama. Banyak orang yang bilang, iya kan itu semua titipan, itu adalah jabatan-jabatan titipan. Even kalau itu titipan, Pak Prabowo tidak masalah. Selama lu bisa kerja, lu direkomendasikan, ya silahkan, saya berikan kesempatan. Nah, ini kata kuncinya. Ketika Pak Prabowo sudah memberikan kesempatan, disitulah game memancing dimulai. Jadi kalau dikatakan 10 bulan ini ngapain aja, masyarakat makin sengsara. Guys, to be fair, siapapun presidennya, kalau cara hidup lu tetap kayak begini-begini aja, lu nggak nambah skill, lu nggak ada keinginan untuk maju, mau hidup di negara manapun, lu tetap akan suffer. Tapi jangan salah, nanti ada kritik gue buat pemerintah. Nah, sekarang kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan phishing, dan ini ada kotak-kotak apa aja. Kita mau lihat ya, selama ini Pak Presiden kita tuh udah ngapain aja. Nah, Pak Prabowo itu geraknya senyap di bawah tanah dan sambil memancing. Kita bisa lihat sama-sama. Kita bicara tentang KPK. Banyak orang bicara, pada saat Pak Prabowo jadi presiden, korupsi makin merajalela. Nah, ini ada kesalahan fatal di mata masyarakat. Lu bisa bilang korupsi merajalela itu kenapa? Karena banyak berita kan tentang korupsi ketangkep kan. Guys, kalau korupsinya ketangkep, itu artinya yang nangkep siapa? KPK menangkap, ini kan pasti ada perintah. Perintah ini ada info. Ini adalah gerakan senyap daripada Prabowo Nomic melalui program Fishing Time-nya dia. Kalau Pak Prabowo itu tidak menepati janjinya akan memberantas korupsi seperti yang ada di video ini. Saya sudah katakan kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi. Insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Maka tidak mungkin data yang gue dapat hari ini dari 10 bulan itu ada 80 lebih nama yang menjadi tersangka kasus korupsi dan sudah terbukti bahwa Pak Presiden benar-benar bekerja memberantas korupsi. Jadi hati-hati kalau kalian berpikir Pak Presiden Prabowo menjabat korupsi makin merajalela. Lu tahu ada korupsi karena ada berita KPK menangkap. Justru harusnya lu mengapresiasi bahwa Kejagung dan jajaran KPK itu menetapkan tersangka gila-gilaan. Dan yang baru saja terjadi adalah Wakil Menteri Tenaga Kerja langsung menjadi tersangka. Ini istimewa sekali.
Kemudian kasus timah itu juga sampai terbongkar seperti itu di era pemerintahnya Pak Prabowo. Jadi gerakan senyap fishing time-nya, beliau memberikan kesempatan, tapi beliau melihat barang siapa merugikan negara, diam-diam Pak Prabowo itu melakukan sesuatu yang bahkan sampai kita sendiri nggak sadar bahwa itu adalah kinerja beliau. Tertangkaplah orang-orang ini. So, jelas ya bahwa The Prabowonomics, The Fishing Time, per hari ini udah 10 bulan KPK berhasil menjerat begitu banyak orang yang bahkan kita nggak terpikir. Yang kedua, ini yang nggak disangka-sangka di luar Nurul nih, gerakan anti korupsi GAK. Ya, ini apa sih sebenarnya? Mungkin lu belum pernah tahu. Ini gue kasih tahu ya. Agenda cutting budget. Oke. Ini selain juga dilakukan oleh banyak negara, nggak cuma Indonesia, Amerika juga sama, Korea juga sama. Tapi cutting budget ini sebenarnya adalah gerakan senyap, gerakan mancingnya Pak Prabowo untuk nunjukin dan untuk mancing semua orang keluar, di-cut pemangkasan budget. Orang-orang yang biasanya pakai budget ini buat korupsi makin seperti cacing kepanasan dan makin agresif untuk korupsi di berbagai bidang, akhirnya disikat sama KPK dan Kejagung. Ini adalah salah satu strategi mancing yang namanya tikus-tikus itu keluar dengan cara kasih racun di dalam tanah. Di tanahnya disuntik racun. Racunnya apa? Potong budgetnya. Mereka makin bergeliat, mereka cari cara untuk korupsi, kemudian informasi dibocorkan pada Kejagung dan KPK, dihajar dan tertangkaplah. Ini angka ini nanti prediksi gua akan mencapai sekitar 130 sampai 150 nama sepanjang 1 sampai 2 tahun ke depan. Dan ini masih akan terus berkembang. Lu lihat aja nanti yang akan muncul di berita. Gue nggak bisa disclose sekarang, tapi yang jelas nama-nama ini akan terus bertambah sampai 100 lebih, 3 digit lah intinya ya. Jadi sudah ada 2 gerakan dan ini akan bikin pusing. Dan ternyata dengan gerakan GAK ini Indonesia tuh sebenarnya udah berhemat 300 triliun guys. Wow. Ini kalau bukan karena Pak Prabowo, karena siapa? Sekali lagi gue nggak jilat beliau ya, gue nggak kenal sama beliau juga. Tapi gue bicara fakta. Gue melihat apa yang gue dengar dan ini informasi A1 tentang The Fishing Time. Ini mekanisme Prabowonomics. Berikutnya di sini ada MBG. Banyak orang ngebully, iyalah, memang dalam prosesnya ngaco sih, terus terang, ada yang sampai basi dan seterusnya. Tapi kan ini namanya sistem yang sedang berjalan, tentunya ya kita harus fair ngomong, banyak juga pelaksananya programnya Pak Prabowo itu nggak kompeten. Tapi ya pelan-pelan kan diperbaiki, ya kan? Tidak selamanya makanan itu busuk, tetap dijalankan. Nah ternyata MBG ini, selain dianggap tidak membantu, sebagian orang terbantu, ya itu subjektif lah ya. Tapi faktanya, ini telah menciptakan 290.000 lapangan kerja. Dan banyak banget tangan-tangan yang terbantu, vendor-vendor yang terbantu, UMKM terbantu dengan adanya program MBG. Memang ini masih angkanya jauh dari 20 juta lapangan kerja. Guys, beliau masih kerja 10 bulan. Lu jangan minta Pak Prabowo itu bisa roro jonggrang. Negara ini udah akut hancurnya. Siapapun yang jadi presidennya juga butuh waktu. Ya kan, kalau misalnya periode sebelumnya dikasih kesempatan 2 periode, lu jangan dong ngejudge dari periode yang lama, lalu Pak Prabowo dibilang lu gak bisa kerja, lu jelek, lu cuma omon-omon doang, lu cuma joget-joget doang. That's not fair at all ya. Cuma 10 bulan bisa nangkep korupsi yang kayak ini. Lu kira nangkepin orang korupsi itu nggak ada resiko ya? Itu perlu dipertimbangkan. Berani cutting budget, berani bikin sentuhan MBG, dan sudah ada lapangan kerja baru sebanyak 290.000. Dan juga ini melibatkan 1 juta petani, nelayan, dan peternak untuk mensupport program MBG. Nah, yang keempat, ini menarik. 9 naga, oke? Jadi sekarang tuh ada 9 naga yang interchangeable dengan 9 haji, oke? 9 haji dan 9 naga. Dulu tuh 9 naga, terus kemudian didesain baru nih gamenya 9 haji. Artinya saya nggak mau rely banget sama 9 naga, dan akhirnya 9 naga itu dipanggil ke istana, lalu dimintain. Selama ini gue bantuin bokap lu ibaratnya, dan kali ini adalah generasi lu yang harus mengabdi kepada negara. Gue nggak bisa disclose di sini apa pembicaranya, tapi satu-satunya presiden yang berani manggil 9 naga ke istana dan minta secara terang-terangan, lu harus bantu, lu bantu ini, lu bantu ini, lu bantu ini, lu bantu ini. Kalau lu nggak bantu, konsekuensinya ini. 9 naga itu apa guys? Orang kaya Indonesia kah atau gimana? Nanti kalian komentar ya. Gue nggak bisa disclose, tapi mungkin itu bisa salah, tapi yang gue dengar harusnya benar. Setelah itu 9 naga datang ke istana lalu pulang, dan ya terjadi something deal di situ. Kebanyakan masyarakat berpikir bahwa wah ini Pak Prabowo ini didatengin bos-bosnya, wah ini pasti nanti akan ada barter, tukar posisi, tukar jabatan. Salah besar guys. Beliau mengundang 9 naga, memaksa mereka dalam tanda kutip untuk berkontribusi pada negara, bukan sebaliknya. Kalian catat, kalian cari tahu kebenarannya, karena ini adalah hal yang paling gila menurut gua. Hanya satu-satunya presiden setelah Pak Presiden Soeharto yang berani melakukan ini, dan itu menarik banget. Pak Prabowo meminta 9 naga untuk berkontribusi pada negara kita. Nah, yang terakhir kita bicara tentang harga beras yang terus naik. Memang Pak Prabowo mengakui harga beras kita tuh tinggi. Makanya sebenarnya dia melanjutkan konsepnya Pak Soeharto untuk swasembada pangan, tapi belum bisa dilakukan. Yang ada adalah memberikan kontribusi 10 kilo beras untuk orang-orang yang miskin, dan sampai hari ini udah 16 juta orang yang terbantu. Ini fakta.
tidak bisa dipungkiri program ini adalah program yang gua sorotin sebagai salah satu strategic program yang dilakukan oleh Prabowonomics, dan cara dia yang sangat elegan dan pinter untuk mancing tikus-tikus ini untuk keluar dan dibantain satu-satu. Baru 10 bulan loh, bagaimana kalau 4 tahun? Apa yang akan terjadi? Nah, ini adalah sebuah fakta yang kita mesti lihat, dan kata kuncinya sebenarnya guys, bersabar. Biarkan sistem berjalan, biarkan proses mancing ini berjalan, dan kita akan lihat hasilnya. Ternyata selama ini kekayaan Singapura itu dari Indonesia. Akhirnya Presiden Prabowo punya kebijakan setelah merapat dengan Rusia, masuk BRICS, langsung kota Batam dijadikan oleh BRICS menjadi kota perdagangan internasional. Sehingga Indonesia sekarang sudah tidak lagi ekspor lewat Singapura, tapi dari Batam langsung menyebar ke seluruh dunia. Sehingga diprediksi oleh Elon Musk, pengusaha Amerika, Singapura ke depan akan bangkrut. Singapura ke depan akan bangkrut. Batam akan berdiri tegak. Dan insya Allah itu akan membawa kemajuan ekonomi bagi Indonesia. Makanya Pak Prabowo nyuruh sabar. Kan kepinginnya di grup-grup WA itu kepingin instan semua, Pak. Pak Prabowo tangkap aja Mulyono, gantung, ya kan? Itu aja, Pak. Bolak-balik seperti itu, ya kan? Jadi Pak Prabowo ini strateginya itu dari pinggir dulu, seperti makan bubur. Makan bubur panas itu dari pinggir apa dari tengah? Dari pinggir. Makanya Pak, Pak Prabowo itu bersih-bersih itu dari pinggir dulu, dari hilir ke hulu. Nah ini masyarakat ini kepinginnya langsung ke hulu loh, Pak. Oke guys, itu antara langkah strategi senyap Pak Prabowo dalam menangani Indonesia di tahun 2025. Jadi strategi senyap Prabowo Subianto dalam setahun pertama memimpin Indonesia. Beliau ini seorang yang low profile tetapi buat kerja. Prabowo tidak memulai kepimpinan dengan retorika besar atau goncangan kebijakan. Sebaliknya, beliau memilih sedikit bicara tetapi banyak kerja. Beliau mengurangi konflik publik, membiarkan hasil berbicara ini strategi klasik militer yang beliau miliki, di mana stabilisasi dulu baru manuver. Efeknya apa? Pasar, birokrasi, dan mitra internasional melihat Indonesia tenang dan terkendali. Jadi strategi yang seterusnya, beliau juga mengamankan dalam negeri sebelum keluar langkah awal Prabowo, yaitu fokus pada konsolidasi elit politik dan birokrasi, menjaga netralitas TNI Polri, menenangkan polarisasi pasca pemilu. Ini penting agar Indonesia tidak rapuh secara internal, tidak mudah ditekan oleh kekuatan luar. Jadi siap berbicara di panggung dunia dengan posisi kuat. Pesan implisit Indonesia stabil, Indonesia layak didengar. Itu antara kekuatan yang ada Pak Prabowo. Dan seterusnya diplomasi tanpa gimmick, yang mana berbeda dengan pemimpin yang agresif tampil di media global. Tetapi Prabowo ini memilih diplomasi tertutup, pertemuan bilateral senyap, pendekatan personal antara pemimpin. Hasilnya apa guys? Indonesia mulai dipanggil dalam isu sensitif ASEAN, Gaza, Global South, dipandang netral tapi berpengaruh, tidak dianggap boneka mana-mana blok, dan ini membuat Indonesia tidak ribut tapi relevan di mata dunia. Kemudian menjual kredibilitas, bukan ideologi. Pak Prabowo tidak menjual Indonesia sebagai negara Islam radikal, negara barat, negara anti siapapun. Sebaliknya ia menjual kredibilitas, yaitu negara besar, tentara profesional, populasi muslim, moderat, ekonomi stabil. Ini membuat Indonesia diterima dunia Islam, dihormati barat, dipercayai oleh global. Dan beliau menerapkan narasi diam tapi simbol kuat, walaupun senyap, tetapi simbol yang dipilih oleh Prabowo sedang terukur ya. Kehadiran di forum strategik, pidato singkat tapi tegas, isu kemanusiaan, bukan provokasi. Dunia membaca ini sebagai Indonesia tidak haus sorotan, tapi siap memikul tanggung jawab.
Beliau juga menghindari kesalahan pemimpin dunia yang mana banyak pemimpin jatuh bukan karena salah niat, tapi terlalu cepat, terlalu lantang, terlalu emosional. Pak Prabowo justru menunggu momentum, membiarkan pihak lain membuka pintu masuk saat diminta. Bukan memaksa, ini strategi jangka panjang, bukan viral jangka pendek. Jadi kesimpulannya, strategi setahun pertama Pak Prabowo bukan tahun unjuk gigi, tapi tahun menanam fondasi. Ia sedang menguatkan di dalam negeri, menyiapkan posisi global juga, menghindari kesalahan fatal awal kekuasaan. Jika pola ini konsisten, maka tahun kedua dan tahun ketiga nanti akan menjadi fasa Indonesia mulai berbicara lebih lantang. Dan saat itu dunia sudah siap mendengar. Inilah strategi senyap Pak Prabowo. Oke guys, mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri ya. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah setahun pemerintahan Pak Prabowo di Indonesia. Oke, sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.